Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai pertemuannya. Ucapan terima kasih dari saya karena sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama pada kesempatan ini. Sawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya didengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas kok. Jelas, Pak. Oh jelas ya, baik. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini seperti penyampaian awal yang sudah saya jelaskan bahwa kami akan berbagi pengalaman atau mungkin bahasa sehariannya kita sharing lah ya, kita sharing. Dan perlu juga kita ketahui bahwa pada kesempatan ini saya bukan sifatnya sebagai pemateri, bukan ya. Jadi di sini kita saling berbagi apa yang saya ketahui. Begitupun juga mungkin Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, tidak apa-apa. Kita saling berbagi pendapat di sini. Apakah bisa dilihat file persentase saya? Iya bisa Pak. Bisa. Iya. Nah, bisa ya. Oke. Di akhir pemberian atau mungkin berbagi pengalaman yang saya berikan sebentar, mungkin ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman, bisa memberikan solusi dari pertanyaan yang diberikan. Begitupun juga dengan Bapak Ibu, kalau misalkan ada budaya-budaya positif yang ingin disampaikan, silakan ya. Di sini sifatnya kita saling berbagi. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa posisi saya di sini adalah sebagai guru penggerak ya, guru penggerak angkatan 6. Dan untuk nama kan sudah diketahui ya, di nama saya itu Tahrudin ya. Sedangkan yang di samping ini adalah fasilitator saya, fasilitator di guru penggerak, namanya itu Pak Arifuddin SPD MPD ya. Lanjut ke materi yang kami bawakan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini budaya positif yang kami akan sampaikan itu ada 6 poin ya. Ada 6 poin. Yang pertama itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi yang pertama ini tentang pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yang mana filosofi tersebut dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai ya, masih relevan ya. Maka dari itu saya perlu sampaikan supaya kita lebih mengetahui, mungkin sudah juga diketahui, tapi alangkah baiknya saya juga menyampaikan hal ini. Yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang mungkin bisa dinonaktifkan mikrofonnya, mungkin siapa, Aris mungkin ya. Kalau bisa diaktifkan, jangan dinonaktifkan mikrofonnya. Jadi yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Apakah nilai ini hanya guru penggerak saja yang mesti memilikinya? Jawabannya pasti tidak. Semuanya guru-guru mesti atau perlu memiliki nilai-nilai tersebut. Namun terkadang ada guru ya, sebenarnya dia sudah memiliki nilai-nilai tersebut dan peran tersebut, namun dia belum tergerak ya,
hatinya untuk ikut berpartisipasi atau mungkin mempunyai andil di kegiatan ini. Yang ketiga itu visi guru. Sekira kita sebagai guru, ya, seorang pendidik, pasti kita mempunyai visi dan misi agar kita mempunyai arah, ya, agar kita mempunyai arah ataupun tujuan yang lebih konkret, lebih jelas, lebih terukur. Sekira itu semuanya kita punya. Namun di sini saya sedikit berbagi bagaimana caranya untuk berbagi visi dan misi atau membuat visi dan misi yang ideal, atau mudah terukur. Dan yang keempat itu budaya positif. Budaya positif itu artinya nilai-nilai baik, ya, kegiatan-kegiatannya bernilai baik yang ada di sekolah, mungkin ada juga di luar sekolah atau mungkin di dalam organisasi. Di sini kita sedikit berbagi. Dan yang keempat itu tahapan segitiga restitusi, ya. Yang keempat itu adalah tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah yang biasa kita hadapi. Boleh dikatakan metode ataupun langkah-langkah yang bisa kita gunakan, salah satu cara yang kita gunakan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Lebih khususnya misalkan ada siswa yang kita yang agak nakal, ya, mungkin dia tampak berbeda dengan siswa yang lain, ya. Mungkin dia lebih aktif atau mungkin lebih agresif, ya. Cara-cara ini mungkin bisa kita gunakan. Yang terakhir itu adalah upaya perubahan paradigma pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya sedikit memberikan antara paradigma lama dengan paradigma baru tentang pendidikan. Next. Ya, kita masuk di poin pertama yang tadi di filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ada 6 poin isi dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang itu pertama tentang pendidikan yang menuntun, yang kedua bermain sebagai kodrat anak, yang ketiga pendidikan yang berpihak kepada anak, dan yang keempat anak bukan kertas yang kosong, yang keempat pentingnya budi pekerti, dan yang terakhir adalah petani kehidupan. Jadi seperti apa itu pendidikan yang menuntun? Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, sekarang, ya, apalagi sekarang istilahnya kurikulum merdeka ini sangat relevan. Sekarang itu sudah sangat relevan yang berhubungan dengan pendidikan yang memerdekakan. Karena di pendidikan yang menuntun ini, di sini guru hanya mempunyai peran untuk menuntun anak untuk sesuai dengan keinginannya, ya, sesuai dengan kemampuan atau mungkin hobi atau mungkin kodrat anak sendiri. Sedangkan di zaman dulu, maksudnya di tahun-tahun sebelumnya, kita itu guru mengajar seakan-akan kita memberikan pengetahuan atau materi kepada anak itu sendiri sesuai dengan keinginannya kita, sesuai dengan keinginan kurikulum.
ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Hanya kita tuntun dia sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Ya kita menuntun. Seanggaplah sebagai orang buta, orang buta yang sementara jalan, kita pegang tangannya itu, kita tuntun dia. Maunya kemana dia? Begitu. Yang berikutnya, bermain sebagai kodrat anak. Yang kedua ini Bapak Ibu, anak itu terlahir sudah mempunyai kodrat, ya. Baik itu kodrat alam maupun dengan kodrat zaman. Jadi kita harus memberikan pengajaran dan pendidikan itu sesuai dengan kodrat anak itu. Baik itu kodrat zamannya maupun kodrat alamnya. Kalau kodrat zaman, ya seperti yang kita rasakan sekarang ini, anak-anak sudah mulai bereksperimen dengan dunia IT, ya sudah senang dengan dunia IT yang sering kita ketahui, kita lihat di zaman pembelajaran ada abad 21. Itulah yang dikatakan kodrat zaman. Sedangkan kodrat alam ada juga sama anak, kodrat alam. Jadi anak itu mempunyai bentuk atau bentuk pengajaran atau cara belajar yang berbeda sesuai dengan kodratnya, di mana dia berada. Jika seandainya anak itu mungkin dia berada di lingkungan yang orang yang berpendidikan, jelas akan berbeda dengan anak yang berada di desa yang mungkin pendidikannya yang minim, itu sangat berbeda. Jadi kita guru harus pintar-pintar untuk membedakan, ya, atau memahami, mengerti keadaan kodrat anak tersebut. Sedangkan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Ya, jadi untuk yang ketiga itu pendidikan yang berpihak kepada anak. Kita mengajar itu Bapak Ibu, ya, harus, ya, kembali lagi bahwa kita harus kembali kepada anak. Kita lihat di mana kemampuannya, ya, di mana kemampuannya, di mana keunggulannya. Disitulah kita mengambil suatu bentuk materi yang bisa kita ajarkan sesuai dengan kemauannya anak. Jadi itulah istilahnya pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang keempat itu anak bukan kertas yang kosong. Jadi yang keempat ini juga sering saya dengar di waktu masih SD, sering kita dengar gurunya kita mengatakan bahwa anak itu bagaikan kertas yang kosong. Jadi tugas guru untuk mengisinya. Ternyata itu tidak, ya. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukanlah kertas yang kosong. Namun anak itu lahir sudah membawa kemampuan, sudah membawa kekuatan, sudah membawa pengetahuan tersendiri dari lahirnya. Jadi anak itu sudah terlahir dengan membawa kemampuannya sendiri. Bukanlah suatu yang kosong, namun masih dalam bentuk kabur, ya. Jadi tugas kita adalah tinggal menebalkan kemampuan yang ada, ya, menebalkan kemampuan positifnya dan mengaburkan kemampuan negatifnya, ya, seperti itu. Lanjut ke pentingnya budi pekerti. Jadi budi pekerti itu sangat perlu juga untuk kita tanamkan kepada anak agar mereka mempunyai karakter yang baik, ya. Apalah artinya anak yang cerdas namun karakternya tidak mencerminkan dari siswa pelajar Pancasila, ya. Saya kira itu sangat penting untuk kita tanamkan pendidikan budi pekerti kepada anak.
Sedangkan yang ke 6 itu petani kehidupan. Jadi anggaplah sekolah itu adalah kebun ya. Yang mana di kebun itu mempunyai bibit-bibit tanaman yang ada di dalamnya. Mungkin ada tanaman padi, ada tanaman jagung. Kita seorang guru hanya diberikan kewenangan untuk merawatnya, cara memberikan pupuk yang baik, cara menyiramnya, ya, memberikan sinar cahaya yang baik sampai dia menghasilkan buah yang sesuai keinginan kita semua. Istilahnya hasil yang baik. Tidak diperkenankan untuk bahwa jagung itu kita ubah menjadi padi, ya. Tidak. Ataupun sebaliknya, padi itu kita berusaha untuk mendidiknya menjadi jagung, ya tidak ya. Jadi seperti itulah anak di sekolah. Kita hanya bisa untuk membimbingnya menjadi anak yang lebih baik. Tapi kita tidak untuk mengajarnya atau mendidiknya, memberikan pengajaran sesuai dengan keinginannya kita yang kita mau. Nah, itulah di poin kelima. Oke, next di poin kedua itu nilai dan peran guru penggerak. Jadi ini adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apakah ini seperti yang saya bilang tadi, apakah ini hanya guru penggerak yang mesti memiliki nilai-nilai ini? Sebenarnya semua guru mesti memilikinya nilai tersebut. Mungkin nilai ini sudah dimiliki oleh teman-teman guru, namun belum tergerak untuk ikut di guru penggerak. Jadi nilai-nilainya itu adalah ini ya. Pertama itu mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, ada inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan perannya itu ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi host bagi guru. Dan keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kelima, memajukan kepemimpinan murid. Next. Yang ketiga itu visi dan misi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita guru harus mempunyai visi dan misi agar kita mempunyai tujuan yang jelas, yang bisa terukur, ya. Yang bisa terukur sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, ya. Seperti apa itu visi? Ya, visi itu adalah imajinasi kita yang berisi tentang pikiran-pikiran dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan yang dituangkan dalam rangkaian kata. Visi yang saya miliki sebagai seorang guru adalah agar saya dapat menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat mereka dan mewujudkan merdeka belajar. Ya, itu salah satu contoh visi yang mungkin bisa kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana cara membuat visi? Terkadang kita masih bingung bagaimana cara membuat visi. Caranya itu dengan salah satunya yaitu menggunakan inquiry apresiatif, yaitu bagja. Bagja ini terdiri dari kata buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, dengan menggunakan cara ini memudahkan kita untuk membuat visi. Bagaimana caranya? Ini.
Ini salah satu contohnya. Jadi yang pertama tadi itu Bagja B, buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan kira-kira seperti apa yang ingin kita inginkan. Seperti ini contohnya. Kita buat pertanyaan. Setelah kita buat pertanyaan, kita lihat ambil pelajaran. Maksudnya ambil pelajaran ini kira-kira potensi-potensi apa yang ada di dalam sekolahnya kita sesuai dengan pertanyaan yang kita buat. Kita melihat peluang-peluang yang ada di sekolahnya kita. Selanjutnya gali mimpi. Kita menuangkan gagasan ya, berupa tulisan atau gambar atau video sesuai dengan potensi-potensi yang ada di sekolah tadi ya. Kita gali mimpi. Kita mencoba untuk berangan-angan yang lebih tinggi, bermimpi. Seperti apa untuk mencapai yang kita mau. Yang keempat itu jabarkan rencana. Ya, setelah kita sudah bermimpi, kita mulai jabarkan rencana-rencana apa kira-kira yang kita akan lakukan. Kita mencoba untuk mempraktekkan ya, seperti apa yang kita akan lakukan. Dan yang berikutnya yaitu atur eksekusi. Kita eksekusi sesuai dengan rencana-rencana yang kita lakukan. Dengan cara seperti itu, insya Allah visi yang kita buat ya bisa kita laksanakan sesuai dengan tujuan. Kita langsung lakukan apa yang kita rencanakan. Kita eksekusi sehingga visi yang kita buat bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Yang poin ketiga itu budaya positif. Jadi budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya, ada beberapa bentuk yang bisa saya berbagi. Salah satunya itu keyakinan kelas. Jadi di kelas bagaimana sebisa mungkin kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bahasa kerennya sekarang, itu keyakinan kelas. Kalau dulu itu adalah peraturan kelas. Kalau sekarang itu keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini memungkinkan pembelajaran itu bisa lebih efektif karena hasil dari keyakinan kelas ini itu adalah kesepakatan dari siswa ya, kesepakatan dari siswa itu sendiri. Dialah yang membuat peraturan seperti apa di kelas. Setelah itu kita terapkan. Jadi kemungkinan besar akan lebih baik ya. Yang berikutnya itu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat orang bersalah, yang ketiga bertindak sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Dari ketiga posisi kontrol ini ada satu yang paling baik ya, paling efektif yang digunakan, yaitu adalah sebagai manajer. Namun sejelasan dulu yang di lebih awal. Jika seorang guru bertindak sebagai penghukum, maka hasilnya ke anak itu sifatnya relatif cepat karena mereka berbuat karena adanya rasa takut. Jadi kalau misalkan hanya karena ada rasa takut, maka itu dia akan tidak kekal. Karena adanya rasa takut, bukan muncul dari dirinya. Itu yang posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum.
Dan kalau untuk posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, ini juga kurang bagus. Karena hanya di saat anak merasa bersalah baru ingin berbuat yang lebih baik, ya. Namun jika misalkan dia tidak merasa bersalah, maka dia begitu-begitu saja. Dan sifatnya perubahan yang pada anak, jika kita mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat sebagai orang bersalah, maka hasilnya juga itu relatif pendek, ya. Ya, karena dia juga tidak muncul dari dirinya. Sedangkan posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Begitupun juga sebagai teman. Hasil dari posisi kontrol yang dilakukan oleh guru juga relatif pendek, yang tidak berubah selamanya. Karena anak bisa berbuat baik hanya pada sama kita. Hanya pada seorang guru saja yang dianggap sebagai temannya, maka dia akan berbuat baik. Tapi jika misalkan bertemu dengan guru lain yang menganggap bukan temannya, maka dia akan bertindak seenaknya. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman itu kurang baik. Begitupun juga pemantau, ya. Hanya memantau itu juga kurang baik, karena anak bisa berbuat baik jika dia dipantau oleh guru. Jika seandainya gurunya tidak melakukan pemantauan atau mungkin berada di kantor, maka dia kembali lagi bertindak kurang baik, ya. Boleh dikatakan mungkin dia sedikit nakal atau mungkin tidak mematuhi peraturan, karena hanya pada saat dipantau dia ingin berbuat baik. Sedangkan yang manajer, inilah letak posisi kontrol guru yang sangat efektif. Karena mengapa? Karena di sini guru melakukan pendekatan dengan cara restitusi. Dengan cara restitusi itu, di situ dia ada 3 tahapan yang dilakukan guru, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya saya lanjut ke slide berikutnya untuk membahas materi ini. Seperti tadi untuk keyakinan kelas, contoh keyakinan seperti ini Bapak Ibu. Ya, contoh keyakinan kelas yang bisa disepakati anak-anak, dan bisa juga di luar ini bisa juga, ya. Yang berikutnya itu posisi kontrol guru, penghukum, monitor, pembuat orang bersalah sebagai teman, dan manajer. Tadi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. 3, restitusi dengan cara menstabilkan identitas, yaitu apa isi-isinya, yaitu dengan pertanyaan, setiap orang pasti merasa bersalah, pasti melakukan kesalahan. Itu contoh pertanyaan yang ada di menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Adakah cara lain lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan? Adakah cara yang lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dan keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi siswa-siswa kita bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita, karena ada sesuatu yang menjanggal di pikiran mereka. Ya, mungkin mereka yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka tidak punya uang, dari segi orang tua mereka segi ekonominya itu lemah, sehingga dia bertahan hidup pun susah. Maka dengan cara seperti itu anak pergi sekolah mungkin dalam keadaan murung atau mungkin emosional, ya karena itu tadi ada di pikirannya, menjaga di pikirannya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan kasih sayang di keluarganya mungkin, ya mungkin di sini orang tuanya lagi cekcok, broken home, sehingga berdampak ke anaknya. Ya, seperti itu. Sehingga anak ke sekolah itu kurang ceria, kadang emosional, ya. Seperti itu. Yang ketiga, kebebasan. Dia tidak mendapatkan kebebasan. Ya, sehingga anak tersebut terkesan kurang efektif, ya. Kurang senang, kurang aktif karena dia merasa tidak bebas, ya. Dan keempat, kesenangan. Dia kesenangan ini dia tidak bahagia. Ke sekolah mereka tidak bahagia, sehingga akhirnya mengikuti proses pembelajaran kurang menyenangkan. Yang kelima, kekuasaan. Di sini siswa seperti ini, di poin kelima ini, terkadang mereka ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin, ya. Sehingga terkadang ada anak yang mulai nampak aktif atau mungkin mengganggu teman karena ingin mempunyai kekuasaan. Dia punya power, sifatnya dia ingin menjadi pemimpin, ya. Ya, ini poin terakhir, yaitu adalah dimensi paradigma, ya. Poin terakhir yaitu paradigma pendidikan antara paradigma yang lama dan yang baru. Di sini ada di divisi juga ada, di misi juga ada, substansi materi juga ada, strategi pembelajaran dan performance. Di sini ada beberapa perubahan dan bisa kita lihat, ya. Ya, sekiranya di sini bisa kita lihat untuk penekanan yang untuk paradigma lama dengan yang baru di bagian visi, itu bisa kita lihat, ya Bapak Ibu, bisa kita lihat. Nanti sebentar saya share file ini supaya kita bisa pelajari lebih mendalam. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa kita lihat slide berikutnya untuk mendalami untuk lebih konkretnya tentang perubahan paradigma yang kita pelajari sekarang. Ibu, di sini saya coba memberikan video inspiratif tentang sekolah hewan. Bapak Ibu tolong diperhatikan, ya. Ya, saya putar videonya.
Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus.
Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Ya, jadi itulah tadi video inspiratif. Seperti itulah keadaan sekolah kita, anak-anak didik kita terdiri berbagai macam karakter. Jadi kita guru semestinya perlu memahami karakter anak kita, ya, perlu memahami karakter anak kita itu. Jadi kita tidak boleh fokus pada satu tujuan atau satu pada kompetensi tertentu, karena tidak menutup kemungkinan di siswa yang lain juga mempunyai karakter yang lain, kompetensi lain, ya, seperti itu. Jadi sampai di situ saja pemaparan saya, berbagi budaya positif yang kami ketahui. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman tentang apa yang tadi saya sampaikan, ya, materi yang sempat saya sampaikan, atau mungkin ingin berbagi pengalaman yang ada di sekolah yang pernah dialami, ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Di waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Artuti Buton, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab, atau mungkin kita sharing pengalaman tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Oh, Hastuti Buton resen, ya. Ya, silakan Bu Hastuti, silakan Bu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, sebelumnya saya mau bertanya dulu, judul besarnya tadi apa? Judul besarnya tadi itu berbagi pengalaman budaya positif. Berbagi pengalaman budaya positif. Iya. Berarti berkaitan juga dengan apa? Strategi kita dalam kelas begitu. Iya, betul sekali. Kalau begitu, yang saya mau tanyakan Pak, Ya. Terkait strategi ini tadi. Iya. Kebanyakan sebagian besar itu kan kita sebagai guru ini kan kita paham masalah teori terkait strategi. Iya. Dalam strategi ini
punya ada tujuan yang harus kita capai. Tapi terkadang lebih besar kita hanya memahami teori begini-begini dan tujuannya seperti ini, tapi tidak berjalan baik dengan prakteknya itu tadi. Kadang teori kita tahu bahwa seperti ini dan tujuannya seperti ini, tapi datang prakteknya itu kadang kita tidak mampu menguasai itu. Iya, betul Bagaimana sekali, itu betul. kira-kira, Pak? Jadi itu pertanyaan yang bagus. Jadi saya tangkap tadi, saya sudah mulai tangkap pertanyaannya Bu Hartuti Buton. Betul sekali. Saya pun juga sering mengalami hal seperti yang Ibu alami. Di teori terkadang kita sudah mulai kuasai teori bahwa caranya itu seperti ini, strategi ini yang tepat kita gunakan jika menangani siswa yang kita bermasalah. Namun pada akhirnya di lapangan itu hasilnya itu terkadang tidak sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari. Betul, saya juga sering mengalami hal seperti itu. Namun kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita guru itu tugas kita hanya sebagai penuntun, ya. Kita tidak diharuskan untuk membawa anak ke arah sesuai dengan keinginannya kita. Bisa jadi anak yang kita tangani tersebut, ya, yang bermasalah tadi, memang sudah kompetensinya, memang kemampuannya sudah seperti itu, arahnya seperti itu, ya, begitu. Dan juga kita juga harus pahami bahwa guru itu anak didik kita itu proses perkembangan atau perubahan dalam diri anak itu mempunyai tahapan-tahapan. Bisa jadi anak yang kita tangani tadi, yang bermasalah tadi, proses tahapannya itu dia berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin nanti dia berada di kelas 6, atau mungkin dia berada kelas 5, sedangkan di sekarang ini posisinya dia kelas 4. Meskipun kita arahkan kemana, memang seperti itu, karena memang tahap perkembangannya belum sampai ke tahap itu, ya. Nah itu. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, kita guru itu hanya menuntun, ya, menuntunnya. Mungkin anak yang bermasalah tadi memang kompetensinya arahnya ke situ, bakatnya, minatnya mungkin arahnya ke situ. Nah, jadi kita tidak harus bibit padi, ya, bibit padi kita jadikan menjadi jagung seperti yang saya jelaskan awal, ya, ataupun sebaliknya, bibit jagung kita ubah menjadi padi, ya, seperti itu. Seperti yang di video tadi tentang sekolah hewan, ya seperti itu tadi, bahwa di sekolah-sekolah itu mempunyai banyak karakter yang pada anak. Bisa jadi anak yang kita tangani tadi karakternya juga lain, bakatnya juga lain, kodratnya juga dia lain, sehingga dia bertindak mungkin tidak sesuai dengan keinginannya kita. Nah, itu mungkin bisa saya berbagi sedikit. Bu Hastuti, apa masih ada pertanyaan, Bu? Oh, tidak Pak, cukup. Cukup. Ya. Mungkin Iya Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, Bu. Kesempatan saya berikan. Bu Selvi ingin bertanya? Atau sudah jelas semua ya? Sudah jelas Bu Hartuti? Iya jelas Pak. Oke, baik sekali. Oke, jadi itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Iya, Oke, Pak. baik, terima kasih.